Ayat ini kalau kita baca beberapa tafsir memberitahu bahwa tugas Nabi adalah mengikat hati dengan kabar gembira. Jadi at-ta'lif qabla ta'rif. Hati itu diikat dulu sebelum dikasih taklif. Nazir itu menyampaikan sesuatu peringatan, itu informasi atau aturan. Jangan membuat aturan sebelum hati terikat. Mengapa turun surat bertahap tentang larangan khamar? Itu karena kecerdasan Nabi dan tentu hikmah yang Allah berikan. Sahabat itu diikat dulu hatinya dengan keimanan, baru ketika turun pengharaman khamar mereka siap. Nabi begitu, sehingga kita itu jangan jadi orang tua yang full aturan, tapi full kegembiraan. Makanya bersama Nabi itu para sahabat selalu mengenang memori-memori yang menyenangkan. Saya kasih contoh. Usama bin Zaid itu bercerita, karena Rasulullah SAW yaqulni ala fakhidhihi. Rasulullah SAW pernah memangku aku di pahanya. Wa yaqulu Hasan bin Ali ala fakhidhi kufra. Kemudian dan Rasul memangku Hasan bin Ali di paha kirinya. Thumma yaqulu, kemudian Rasulullah memeluk mereka berdua. Wa qala Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Ya Allah, sayangilah kedua anak ini, sesungguhnya aku sangat sayang dengan kedua anak ini. Memori ini tercatat oleh Usama saat umur 5 tahun. Saat dia menyampaikan hadis ini umurnya 17 tahun. Sesuatu yang menyenangkan akan diingat, sehingga ketika suatu hari Rasulullah marah dengan Usama, Rasulullah pernah marah sama Usama gara-gara Usama menusuk seseorang di medan jihad, gara-gara mengucapkan syahadat dengan dalih, dia masih sengaja syahadat supaya nggak saya bunuh, dia itu munafik Rasul, makanya saya tusuk. Rasulullah murka, marah. Apa kata Nabi? Kamu belah hatinya untuk membuktikan ke saya kalau dia munafik. Kamu belah hatinya berkali-kali. Saat Nabi marah, Usama tidak langsung tutup banting pintu. Dasar Nabi saya tahu. No, kalau anak zaman now diomelin langsung ngambek. Karena dia ingat memori dengan Nabi yang indah. Ini satu contoh. Yang kedua, Mahmud bin Rabi bercerita dalam hadis Muslim, aqautu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majatan majafi wajhi min dalwin wa ana ibnu khamsin sinin. Aku ingat dari Nabi sallallahu suatu hari mencitrakan air di sebuah ember di wajahku, mencadai cici. Ketawa. Saat itu umurku 5 tahun. Sahabat selalu mengenang hal-hal yang menyenangkan. Dampak yang menyenangkan itu adalah takliful ikatan hati. Makanya rumusnya bangun besar sebelum sampaikan pesan. Apa maksudnya? Ikat hati sebelum menasihati. Connection before correction, attachment before achievement. Paham? Maka kalau kita kasih tahu orang langsung dibantah, jawabannya sederhana, hatinya belum terikat kuat. Rahasia Ibrahim bisa membuat Ismail tutup karena ikatan hati. Coba pakai logika, ada bapak jarang pulang, sekalinya pulang dan yang dibeli anak. Mungkin nggak di zaman now, bapak jarang pulang, sekali pulang bolong-bolong gitu. Anakku, sebenarnya mau ngapain, mau disembelih? Kira-kira anak zaman now apa terjadi? Kamu bayangkan urusan menyembelih aja Ismail tutup. Kalau bahasa zaman now, apalagi urusan handphone. Jadi kalau ada anak suka membantah, istri suka membantah, periksa ikatan hatinya kurang. Jangan-jangan transferan kurang. Jangan-jangan musafirnya kurang. Jangan-jangan waktu berdua kurang. Jangan-jangan kita itu jadi penasehat daripada penghibur.
Saya punya kawan psikolog almarhum Kak Hilman Al-Badani. Beliau wafat saat cancer 2 tahun yang lalu. Beliau cerita punya murid ngefans sama Cristiano Ronaldo. Ronaldo tuh pesepak bola Portugal. Kata muridnya, Ronaldo keren, ganteng, guru Palestina, sehat, pokoknya orangnya baik lah. Suatu hari Ronaldo di akun Instagramnya mengiklankan produk shampoo. Kawan saya almarhum cerita, muridnya langsung beli sampo itu padahal kepalanya botak. Maaf kalau botak, nggak ada maksudnya. Kawan saya tanya, kepala botak kok beli sampo? Jawabannya sederhana, Ronaldo aja beli. Maka di sini kita belajar satu rumus, teladan aja tidak cukup, tapi adalah teladan yang dicintai. Nabi jadi teladan plus dicintai. Ustaz, saya ini sudah rajin ke masjid, saya ini rajin baca Quran, saya ini rajin ya di rumah zikir, tapi anak saya malas ngaji, malas ke masjid. Kenapa Ustaz? Saya jadi teladan. Bapak teladan yang menyebarkan. Pelit, teladan selada, rajin sholat, tapi sejak ditawar minta uang, nggak mau. Ngomong